Kan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Tuan Muda Feng, saya tahu sedikit tentang ini. Ada sekitar selusin orang di bawah Hurley yang pandai menggunakan racun. Tetapi saya belum pernah melihat sekelompok orang ini di antara para tawanan, dan mereka mungkin mati di luar. Ini lebih baik dari ini. Tuan Feng, beri aku waktu. Aku akan mencarinya lagi. Mencari tahu tubuh selusin setan ini, dan membiarkan setan yang melihat serangan terhadap Jenderal Sera datang untuk mengidentifikasi mereka hari itu. Feng Tianxing sedikit tersenyum. Oke, Borui, kirim pesanan, dan biarkan saudara-saudara yang belum kembali membawa mayatnya kembali kepadaku dan memberikannya kepada Kan untuk identifikasi. Ngomong-ngomong, Kan, kamu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Aku tidak menyangka kamu memiliki penampilan yang begitu mempesona. Datang dan beritahu aku apa yang telah kamu lakukan. Kan sangat ingin mengekspresikan dirinya sekarang, dan dia tidak harus pergi ke Kamp Hurley untuk mengidentifikasi mayatnya. Ini sudah merupakan pengobatan yang sangat baik. Karena Feng Tianxing tega membiarkan dia mengobrol di sini, dia harus tahu segalanya, jadi untuk menunjukkan nilainya. Sebagai cara bertahan hidup seorang punggawa, Kan masih memiliki beberapa pemikiran. Aku tidak tahu apa yang ingin dikatakan Tuan Feng dengan menahanku di sini. Feng Tianxing berkata dengan santai. Kamu bisa mengatakan apa yang kamu mau. Borui memanggil semua orang. Kan masih memiliki peran untuk dimainkan. Beri dia posisi umum saat itu. Kan langsung sangat gembira. Dan setelah memikirkannya, dia bisa tenang dan membantu Feng Tianxing mengalahkan Kemah Hurley kali ini. Jadi dia secara khusus menjelaskan bagaimana dia membuat masalah di kamp dan bagaimana membunuh orang lain. Dari awal hingga akhir, semua iblis yang hadir hanya mendengarkan dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya dari mata mereka yang hampir membunuh itulah mereka bisa melihat niat buruk mereka terhadap Kan. Tidak sedikit orang yang saling berbicara satu sama lain. Tuan Feng, apa yang dilakukan ini? Mengapa tampaknya hanya Kan yang bertanggung jawab atas seluruh kredit? Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, mengapa Anda tidak menyebutkan bahwa Tuan Feng membunuh Hurley, karakter utama? Jangan ribut. Aku sudah meminta seseorang untuk bertanya di bawah Master Feng. Kurasa tidak sesederhana itu. Juga, kapan Tuan Muda Feng bertindak sembrono? Tidak mungkin dia tidak tahu apa arti tindakannya hari ini. Meskipun iblis saling menghibur, mereka tidak menyerang pertama kali. Tapi pada akhirnya, dia masih sedikit khawatir, dan matanya agak salah. Bayangkan saja, pertempuran Feng Tianxing adalah untuk membalaskan dendam Sera, membunuh ayahnya seperti ini, atau meminjam kekuatan Kan, yang masih banyak dipublikasikan hingga saat ini. Apakah itu berarti Kan bisa mengamuk di masa depan? Keberadaan orang seperti itu, jika dia tinggal di kamp mereka, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan. Dan dia adalah bawahan Hurley. Apakah dia akan menggigit mereka lagi pada saat kritis? Masalah ini sama sekali tidak pasti. Kan, yang memperoleh hadiah di sekitarnya dengan mengkhianati Hurley. Jika dia menemukan lebih banyak hadiah, maka pengkhianatan itu hanyalah pilihan, lebih baik, lainnya. Segala macam bahaya tersembunyi di Kan, dan Feng Tianxing masih mengizinkannya untuk memamerkan prestasinya di sini. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Tianxing. Saya ingat berkomunikasi dengan Hurley di ruang rahasia, dan didengar oleh seorang pencuri. Saya harus membunuhnya, dan kemudian menggunakan racun yang diberikan oleh Tuan Feng untuk melelehkan mayat anak itu. Kalau tidak, saya tidak bisa. Sangat mudah, masih Tuan Muda Feng memiliki pandangan jauh ke depan. Kalau tidak aku akan mati. Feng Tianxing tiba-tiba mengubah wajahnya. Akhirnya sampai di tempat yang sebenarnya. Kamu bilang kamu menggunakan racun untuk melelehkan mayat iblis itu? Kan mengangguk berulang kali, dan mengeluarkan racun yang diberikan oleh Feng Tianxing dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Feng Tianxing. Feng Tianxing meliriknya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Di mana hal ini untuk menyelamatkan hidup Anda? Ini jelas bila yang tersisa untuk membunuh Anda. Kemarilah, Jiang. Mendengar ini, Jiang mengaitkan sarannya sebelumnya dengan Feng Tianxing, dan kemudian memikirkan penampilan Feng Tianxing di luar kamp sebelumnya, dan langsung menebak 70% hingga 80%. Dia melangkah maju untuk menerima racun dan meninggalkan tenda. Kan juga tidak peduli. Lagi pula, efek racun ini luar biasa, dan lebih baik meminta seseorang untuk melindunginya secara khusus. Dipikir-pikir lagi, sepertinya Feng Tianxing tidak pernah memakai racun ini pada awalnya, jadi dia tidak terlalu peduli. Setelah berbicara, Kan melanjutkan. Hurley memberiku perintah untuk memberitahu para iblis agar tetap di tempat mereka. Tapi aku tidak tahu mengapa aku tiba-tiba berubah pikiran nanti. Berkat kegembiraanku saat itu, aku mengubah urutan dari dua perintah ini dan meminta mereka untuk melakukannya berpegang teguh pada hati mereka. Tanpa basa-basi lagi, Jiang, yang berkeliaran di luar, kembali ke tenda dan berbisik di telinga Feng Tianxing. Meskipun itu adalah bisikan, Jiang tidak menekan suaranya sama sekali, dan semua orang yang hadir mendengar percakapan mereka. Feng, aku sudah memeriksanya. Racun ini persis sama dengan racun di Sara. Itu akan melelehkan tulang.
Dan aku juga melihat luka Sira, yang merupakan luka panah yang sangat langka di antara iblis. Ini sangat aneh. Orang yang menggunakan racun pada iblis mungkin tidak membuat racun, tapi mereka bisa menggunakannya. Kurasa perlu untuk memperluas cakupan pencarian. Omong-omong, anak ini juga harus memeriksanya. Tombak itu diarahkan ke Kan dalam sekejap, dan kaki Kan sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di tanah. Tuan Feng, ini pasti salah. Aku belum pernah menggunakan benda-benda ini sebelumnya. Ini semua yang kau berikan padaku. Jika Tuan Muda Feng tidak percaya, Anda bisa memeriksanya. Saya tidak berada di kamp hari itu. Saya punya beberapa. Pada saat ini, Kan merasakan ketidakberdayaan yang tulus menyebar. Setan yang bisa bersaksi kepadanya telah dimusnahkan oleh Feng Tianxing. Dan sekarang tidak peduli apa yang dia katakan. Itu hanya menyesatkan. Jelas, Kan tidak menyangka Feng Tianxing akan memperlakukannya seperti ini setelah pengepungan. Feng Tianxing memandangkan dalam diam. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kamu bekerja sama dengan penyelidikan Borui. Menurutku ini agak aneh. Kan melihat bahwa Feng Tianxing tidak melepaskannya. Tetapi dia sudah sedikit lega, dan dia menghela nafas tanpa daya. Ya, aku bersedia bekerja sama dengan penyelidikan Jenderal Borui dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi Tuan Feng, racun ini benar-benar. Tiba-tiba, ada rasa sakit yang menggelitik di tenggorokan Kan, dan dia memotong kata-kata selanjutnya dengan tiba-tiba. Pada saat itu, Kan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Feng Tianxing. Feng Tianxing tidak tergerak saat ini, dan memerintahkan Jiang dengan santai. Masalah ini masih agak terlalu aneh. Kan adalah dermawan saya untuk membalas kematian ayah saya kali ini, dan saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Anda membantukan mengumpulkan semua hadiah. Ketika kebenaran terungkap, semua hadiah akan diberikan kepadanya.